Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca doa bersama-sama agar apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk pertemuan kali ini apakah ada yang tidak masuk? Alhamdulillah nihil ya, berarti masuk semua. Kita harus bersemangat ya dalam mencari ilmu, thalabul ilmu dengan bersungguh-sungguh, semangat dan juga istiqomah agar ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin. Oke. Sekarang perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Lutfiana Ekasari. Saya dari jurusan PAI. Kuliah saya di IAIN Tulung Agung. Oke, langsung saja. Untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai menganalisis proses pemilihan khalifah. Nah, ini ilustrasi dari khalifah atau khulafaur rasyidin. Next, lanjut. Siapa saja sih tokoh-tokoh dari khalifah? Oke, ada 4 tokoh yang termasuk khalifah atau khulafaur rasyidin. Khalifah yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq, khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab, khalifah yang ketiga yaitu Utsman bin Affan, dan khalifah yang terakhir atau yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib. Oke, mari kita mempelajari satu persatu mengenai tokoh-tokoh khulafaur rasyidin atau khalifah. Yang pertama yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini ilustrasi dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq atau khalifah yang pertama. Mari kita mengenal Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dilahirkan 2 tahun setelah tahun gajah yang bertepatan dengan kelahiran Rasulullah SAW. Nama asli Abu Bakar adalah Abdullah dan diberi julukan Abu Bakar atau Bakar adalah nama unta yang masih muda. Dia pun menjadi saudagar kaya raya, berakhlak mulia, selalu menepati janji. Beliau dikenal sebagai orang yang cerdas, bijaksana, dan juga lemah lembut. Nah, itu Abu Bakar As-Siddiq. Selanjutnya yaitu pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq. Nih, pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq. Tatkala tersiar kabar tentang meninggalnya Rasulullah SAW, maka seluruh kaum muslim kebimbangan tentang siapa pengganti pemimpin mereka. Kebimbangan selanjutnya adalah tentang siapakah sosok yang dapat menggantikan kepemimpinan Rasulullah SAW. Masa kepemimpinan Abu Bakar yang sangat singkat, 2 tahun, 3 bulan, 10 hari, digunakan untuk menata kembali akidah kaum muslim setelah tergoncang dengan kepergian Rasulullah SAW. Nah, jadi pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq ini yaitu melalui penunjukan. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu Khalifah Umar bin Khattab atau khalifah kedua. Nah, ini ilustrasi dari Umar bin Khattab. Mari kita mengenal Khalifah Umar bin Khattab. Siapa sih itu Khalifah Umar bin Khattab? Ini. Umar bin Khattab lahir 13 tahun setelah kelahiran Rasulullah SAW. Nama lengkapnya Umar bin Kahab bin Nufail bin Abdi Ka'ab bin Lu'ay. Beliau dididik menjadi sosok yang memiliki kemuliaan dan keberanian, tidak segan menyatakan kebenaran tanpa tedang aling-aling. Ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi, Umar berusia 27 tahun. Pada awalnya, dia tidak mau menerima kebenaran risalah ini, hingga ia memusuhi Islam sampai banyak kaum muslim menderita akibat ulahnya. Keislaman Umar bin Khattab membuat Islam semakin kuat. Dakwah Rasulullah SAW semulanya sembunyi-sembunyi, lambat laun dilakukan dengan cara terang-terangan. Nah, itu Khalifah Umar bin Khattab. Selanjutnya yaitu pengangkatan Umar bin Khattab.
Ketika Abu Bakar menderita sakit dan berasa sakitnya semakin parah, beliau mengumpulkan beberapa orang pemuka sahabat. Di hadapan mereka Abu Bakar mengatakan, "Kalian telah melihat keadaanku seperti ini. Aku kira sakit yang aku derita kali ini mengantarkanku kepada ajalku, karena hendaklah kalian memilih orang-orang yang paling kalian cintai untuk menjadi pemimpin kalian." Para sahabat bermusyawarah, namun tidak satu orang sahabat pun yang bersedia dipilih, dan pada akhirnya mengembalikannya sepenuhnya kepada Abu Bakar. Dalam hal ini kemudian Abu Bakar memanggil sahabatnya Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan serta beberapa sahabat yang lain untuk dimintai pendapat tentang sosok Umar bin Khattab. Mereka pun berpendapat bahwa sahabat yang lain untuk mereka pun berpendapat bahwa Umar bin Khattab adalah orang yang tepat untuk menjadi khalifah selanjutnya. Umar mulai memegang tumpuk kekhalifan pada Selasa 22 Jumadil Tsani. Nah, jadi pengangkatan Umar bin Khattab ini berdasarkan musyawarah para sahabat dan juga diikuti oleh Umar bin Khattab. Oke. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga Khalifah Utsman bin Affan. Nah, ini ilustrasi dari Utsman bin Affan. Mari kita mengenal Utsman bin Affan. Siapa sih itu Utsman bin Affan? Utsman bin Affan lahir di Makkah 5 tahun setelah tahun gajah. Ada juga pendapat yang mengatakan beliau lahir di Taif. Usia Utsman 5 tahun lebih muda dari Rasulullah SAW. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abu As bin Umayyah bin Sams bin Abdi Manaf bin Quraisy bin Kilab. Utsman bin Affan menyaksikan seluruh peristiwa dan peperangan bersama Rasulullah SAW kecuali perang Badar. Karena pada saat perang Badar ini Ruqayyah itu menderita sakit parah dan akhirnya dia meninggal dunia. Oke. Nah, ini Rasulullah SAW menikahkan dengan putranya yang lain bernama Ummu Kulsum. Itulah sebab mengapa Utsman diberi gelar Dzurnain atau pemilik cahaya. Utsman bin Affan terkenal sebagai sahabat yang sangat dermawan. Oke, yang selanjutnya yaitu pengangkatan Khalifah Utsman bin Affan. Akhir masa pemerintahan Umar bin Khattab diawali dengan penikaman yang dilakukan oleh Abu Lu'lu'ah, budak dari Mughirah bin Subah. Setelah peristiwa penikaman itu, Umar merasa ajalnya semakin dekat, maka ia meminta untuk menunjuk khalifah penggantinya. Metode pemilihan khalifah baru yang digagas oleh Umar bin Khattab adalah musyawarah yang dilakukan oleh orang-orang terbatas. Setelah bermusyawarah di antara ke-6 sahabat, maka terpilih Utsman bin Affan sebagai khalifah selanjutnya. Utsman bin Affan dibaiat menjadi khalifah pada hari Senin 28 Dzulhijjah tahun 23 Hijriah dan mulai menjalankan tugas kekhalifahnya pada bulan Muharram 24 Hijriah. Utsman bin Affan wafat pada 18 Dzulhijjah tahun 35 Hijriah bertepatan dengan 20 Mei 656 Masehi setelah menjadi khalifah selama kurang lebih 12 tahun. Nah, itu pengenalan mengenai tokoh atau khalifah Utsman bin Affan. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, ini ilustrasi mengenai Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mengenal Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib lahir pada Jumat 13 Rajab tahun 600 Masehi di kota Mekah. Nama lengkapnya adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim ibnu Abdi Manaf ibnu Hasi ibnu Kilab ibnu Murhim bin Ka'ab ibn Lu'ay. Ali bin Abi Thalib termasuk dalam golongan as-sabiqunal awalun atau orang yang pertama kali masuk Islam.
Nah, dari kalangan anak-anak. Sejak kecil beliau diasuh oleh Rasulullah. Oleh sebab itu beliau tidak terdidik dalam kesempurnaan akhlak dan sifat-sifat yang terpuji. Dari segi keilmuan, Ali bin Abi Thalib termasuk ulama dan hakim terkemuka di kalangan sahabat. Sehingga salah satu gelar yang disematkan kepadanya adalah babul ilmi atau pintunya ilmu. Para sahabat senior banyak yang konsultasi kepada Allah pada Ali mengenai masalah-masalah keilmuan yang mereka hadapi. Keluasan dan kedalaman ilmu yang dimiliki oleh Ali tidak diragukan lagi. Dalam sebagian besar perang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia selalu bertugas membawa panji-panji perang, keberanian, kepahlawanannya, dan kepiawaannya tidak ada tandingannya, sehingga diberi julukan Asadullah atau singa Allah. Nah, itu banyak sekali gelar yang didapatkan Ali bin Abi Thalib. Oke, yang terakhir atau selanjutnya yaitu pengangkatan Ali bin Abi Thalib. Ketika terjadi pengepungan atas Khalifah Utsman bin Affan dan para pemberontak, Ali bin Abi Thalib meminta dua orang putranya Hasan dan Husain untuk menjadi Khalifah Utsman, untuk menjaga Khalifah Utsman. Namun akhir dari pengepungan itu adalah meninggalnya. Nah, dalam pengepungan itu akhirnya Utsman bin Affan meninggal. Pasca peristiwa itu, para sahabat berkumpul dan mengutarakan pendapat mereka kepada Ali. Utsman telah tiada dan umat membutuhkan pemimpin. Sampai saat ini tidak ada seorang pun yang pantas menjadi pemimpin umat Islam selain engkau. Nah, dan tak ada juga seorang pun yang lebih senior dalam Islam dan lebih dekat dengan Rasulullah selain engkau. Ali menolak penunjukan itu dan beliau pun belum mengambil tindakan apapun. Akhirnya Ali bin Abi Thalib bersedia dan dibaiat menjadi khalifah pada tanggal 24 Juni tahun 656 Masehi di Masjidil Nabawi. Masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib penuh dengan gejolak. Hal ini dipicu oleh konflik internal yang muncul silih berganti sehingga menghambat pemerintahannya. Gejolak ini yang mengakibatkan pada subuh tanggal 17 Ramadan Ali bin Abi Thalib ditikam oleh Ibnu Muljam. Pada 20 Ramadan beliau meninggal dan dimakamkan di Kufah. Nah, itu tadi mengenai Ali bin Abi Thalib. Oke. Untuk pembelajaran hari ini kita dapat mendapatkan banyak hikmah, ibrah yang kita ambil dari sifat tokoh-tokoh atau khalifah-khalifah yang kita bahas tadi. Semoga kita bisa mencontoh dari akhlak sifat beliau-beliau. Oke. Untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhiru kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.